Kaget lah Pak Le-nya teman gue itu kan, loh kok nggak ada bangunan ya, kalau kebakar memang benar kebakaran pasti ada dong puing-puingnya, bekas-bekas kebakaran ya, bangunan-bangunan yang udah hancur dan gosong, tapi ini nggak ada. Peristiwanya diawali sekitar tahun 1980-an ya, lebih tepatnya mungkin 1985. Dan yang mengalami adalah Pak Le-nya teman gua. Dan beliau menceritakan langsung peristiwa ini, kejadian ini ke gua. Tadinya gua minta untuk dia cerita langsung gitu, beliau cerita langsung terus gua rekam, tapi beliau keberatan dengan beberapa alasan ya yang gua coba paham lah gitu. Cuma memang secara prinsip beliau mengizinkan gua untuk menceritakannya di sini. Ya akhirnya gue putusin untuk yaudah deh gue yang cerita terus gue rekam. Jadi sekitar tahun 1985 itu Pak Le-nya temen gue ini kerja di sebuah proyek lah ya, proyek bangunan. Oh ya, latar belakang Pak Le-nya temen gue itu adalah tukang listrik, ahli listrik lah ya. Jadi di proyek itu beliau bekerja sebagai bagian listriknya gitu ya, konstruksi listrik lah gitu ya, instalasi listrik. Gue juga nggak tahu persis gitu. Dan suatu hari di sebuah proyek Pak Le gue ini punya anak buah gitu yang dia perhatiin, kalau diperhatiin anak buahnya ini yang satu ini tuh beda dengan anak buahnya yang lain ya. Bedanya apa? Pak Le teman gue sih nggak cerita detail, cuman ya gambaran umumnya mungkin anak buahnya ini lebih alim lah dibanding yang lain gitu ya, lebih rajin sholat, mungkin lebih tenang, lebih kalem gitu. Sehingga memang akhirnya Pak Le-nya teman gue ini tertarik untuk ngajak ngobrol ya. Singkat cerita diajak ngobrol, kemudian ceritalah anak buahnya Pak Le teman gue ini bahwa anak buahnya ini ikut sebuah pengajian. Oh ya, sebelumnya gue perlu tegaskan dulu bahwa semua tokoh yang ada di cerita ini nggak akan gue sebut nama aslinya ya, bahkan mungkin cenderung gue nggak akan sebut nama ya, karena memang Pak Le teman gue ini berpesan untuk ya kalau bisa nama-namanya nggak usah disebutkan ya, walaupun ketika beliau cerita beliau menyebutkan nama-nama tokohnya secara jelas ya, cuman karena pesan itu ya gue nggak akan sebutin lah nama-nama tokohnya ya. Nah, kembali ke tadi ya, ke anak buahnya Pak Le teman gue ini ceritalah bahwa dia sebetulnya ikut pengajian ya di daerah Cilandak, daerah Jakarta Selatan ya. Pak Le teman gue sempat cerita ya kurang lebih daerahnya sekitar ini lah. Dan karena gue juga paham daerah Cilandak ya, kebayang lah sebetulnya di gua ya ini daerahnya tuh daerah mana sebetulnya, karena Pak Le teman gue ini cerita lumayan jelas lah gitu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya jelas dan ya gue kebayang ya, tapi gue nggak bisa sebut ya, tapi gue cuma bisa sebut daerah Cilandak. Pengajian ini, nah kemudian anak buahnya ini ceritalah tentang aktivitas di pengajian itu, dan singkat cerita Pak Le nya teman gue ini tertarik untuk ikut pengajian itu. Makanya terus dia bilang gitu, ya gue boleh dong ikut pengajian itu gitu ya. Terus kata anak buahnya, maaf mas gitu, kalau mau ikut harus izin dulu sama Pak Haji ya. Pak Haji disebutin lah namanya lah, Pak Haji itu siapa, tapi gue nggak sebutin di sini. Harus izin dulu. Terus masa sih ikut pengajian harus izin? Bukannya ikut pengajian tuh yang penting dateng. Terus ya udah ikut dengerin gitu. Oh enggak mas, kalau di sini harus izin dulu ya, soal izin Pak Haji. Pak Haji itu yang gurunya,
guru dari pengajiannya itu julukannya Pak Haji lah ya. Terus izin gitu. Terus ya udah deh kalau gitu izinannya dulu gitu. Nah di kemudian hari Pak Lian teman gue ini baru tahu bahwa ternyata memang ada aturan khusus mengenai orang kalau mau ikut pengajian di pengajian tersebut gitu. Karena memang ternyata di pengajian tersebut tuh ada level-level ya, jadi ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kalau nggak salah tuh sekitar sampai 7, level 7 lah kalau nggak salah. Ada level-level dan masing-masing level itu anggotanya jumlahnya itu tertentu, dibatasin. Ya kalau nggak salah tuh sekitar 43 orang. Artinya kalau misalnya orang mau ikut pengajian kan harus mulai dari level 1. Nah kalau level 1 itu jumlahnya masih 43, dia nggak bisa ikut pengajian itu. Ya, jadi dia baru boleh atau baru bisa ikut kalau di level 1 itu sudah ada yang naik level, level 2 atau mungkin keluar. Ya baru terbuka orang untuk masuk pengajian tersebut. Nah, kebetulan nggak lama nih si Pak Lebu dibilangin boleh mas ikut gitu, karena ternyata memang di level 1 nih jumlahnya udah kurang dari 43 gitu, sehingga akhirnya diizinkan lah sama si Pak Haji ini untuk ikut. Ya singkat cerita akhirnya Pak Lian teman gue nih ikut pengajian, dan ya pengajian ini umum, pengajian ini biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesifik khusus gitu. Ada sih beberapa perbedaan sama pengajian-pengajian umum ya, pengajian umum yang kita tahu di kampung lah gitu, pengajian-pengajian NU atau pengajian-pengajian yang ibu-ibu yang menjadi taklim itu ada beberapa perbedaan. Seperti satu misalnya metode, jadi metodenya ini kayak orang ngomong aja, paginya kayak orang ngomong cerita gitu. Kemudian nggak banyak bahas tentang fikih gitu, padahal kan biasanya kalau pengajian-pengajian tuh di perkampungan kan banyak orang bahas tentang fikih. Kalau di sini nggak banyak. Ya kalaupun bahas tuh bukan yang rumit-rumit. Ya, kemudian metodenya ada metode tanya jawab. Ya kadang Pak Hajinya ini bikin kuis pertanyaan, peserta suruh jawab, kalau nggak bisa baru Pak Haji jelasin. Ya, kemudian juga nggak ada tahlil kayak pengajian-pengajian secara umum, tahlilan, maulid, acara maulid atau acara-acara hari besar tuh nggak bisa dibilang nggak ada. Jadi memang ya apa ya, semuanya sebenarnya normal-normal aja gitu. Bahwa memang ada kejadian-kejadian khusus ya, kejadian-kejadian yang kadang-kadang membuat Pak Linya teman gue ini kesel gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang apa namanya mengganggu lah gitu. Ya, jadi kayak ada sebuah cerita suatu hari Pak Linya teman gue ini datang kan ke tempat pengajian itu. Kemudian datang waktu sholat dan pengen sholat berjamaah kan, Pak Linya teman gue kan. Ya ingin, ya biasalah kan kalau ada gurunya udah jadi imam dong. Ya, gurunya jadi imam, dan dia jadi makmum. Terus pas dia pengen jadi makmum gitu sama Pak Haji itu dilarang. Gitu. Jangan kamu jangan makmum sama saya, nggak boleh makmum sama saya. Kaget lah Pak Lian teman gue ini gitu kok, nggak boleh gitu. Bukannya selama ini Pak Haji kalau ceramah selalu bilang yang paling baik adalah sholat berjamaah, kok sekarang justru dia pengen berjamaah, pengen makmum, nggak boleh gitu ya. Dan ketika dia minta penjelasan dari Pak Haji ini nggak ngasih penjelasan yang jelas gitu. Intinya pokoknya jangan, kamu nggak boleh jadi makmum saya gitu. Bingung lah gitu dan kesel ya, tentunya kesel kan, kenapa kok begini amat sih Pak Haji, apa yang diomongin sama yang dilakukan nggak sama gitu. Ya nah tapi ya memang hal-hal kayak gini pertama ya dianggap ya udahlah gitu sama Pak Lian teman gue, dan tidak sering kejadian ini, tidak sering karena memang jadi pengajiannya Pak Lian teman gue ini biasanya dilakukan tuh malam seminggu sekali ba'da Isya. Jadi memang momen-momen di mana Pak Lian gue tuh harus sholat berjamaah dengan Pak Haji itu sangat jarang gitu. Bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah
ya karena selalu datangnya malam habis isya, artinya dia sudah sholat isya, ya, dan baru datang ke situ dan mulai pengajian. Ya jadi memang momen-momen seperti itu jarang, sehingga akhirnya lupa begitu aja gitu. Ya, dan secara umum ya pengajian ini sebetulnya ya nggak ada masalah lah gitu, menurut Pak Ali teman gue nggak ada yang aneh, ya semua biasa-biasa aja. Ya sampai sekitar tahun 1998, 1999 lah gitu ya, 1998 kalau nggak salah tuh, 98 lah itu Pak Haji meninggal. Ya Pak Haji meninggal dan ya biasa akhirnya dikuburin, dimakamin seperti biasa aja gitu. Dan kalau nggak salah Pak Alinya temen gue juga ikut nguburin gitu. Dan ya udah gitu, akhirnya pengajian tuh berhenti sebelum Pak Alinya temen gue ini lulus ya, atau masuk kelas dengan level tertinggi gitu. Jadi masih kalau nggak salah baru level 5 gitu. Dan peristiwanya kan berarti sudah sekitar 13 tahun ya, 14 tahun, 1985 sampai sekitar 1998. Ya sekitar 14 tahun, 13 tahun. Ya jadi cukup lama gitu, dan ya sudah gitu meninggal dan berhentilah pengajian. Ya, sampai pada suatu hari, nggak berapa lama ya, mungkin berapa hari atau berapa minggu setelah Pak Haji meninggal, pagi-pagi itu Pak Lenya teman gue mimpinya adalah tempat pengajiannya itu kebakaran ya. Jadi oh ya, gue kasih gambaran juga ya bahwa tempat pengajian ini itu terdiri dari 3 bangunan ya. Jadi ada rumah tinggal Pak Haji dan keluarga, istri, anaknya 2, anak yang besar laki, anak kecil perempuan kalau nggak salah. Kemudian ada bangunan tempat ngaji ya, dan ada bangunan musola, tempat sholat ya. Kemudian itu ada dalam sebuah lahan yang tertutup pagar lah ya, pagarnya mungkin agak tinggi sehingga nggak kelihatan dari luar ya. Ya, dan bangunan itu ada di dalam, dan dalam mimpinya dia ini tergambar dengan jelas bahwa tempat pengajian itu terbakar, itu kebakaran ya. Kemudian bangun makanya teman gue, dan wah jangan-jangan ini kejadian benar gitu ya, kejadian benar nih. Dan ya kita tahun segitu ya, jangan ngebayangin komunikasi itu udah seperti kayak sekarang gitu, yang cepat dapat berita gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin kalau ada sesuatu yang terjadi sama teman kita, saudara kita, ya nggak nunggu lama lah, nggak nunggu berjam-jam juga informasi udah langsung dapat gitu. Tapi tahun segitu kan 98, 99, HP juga nggak kayak sekarang teknologinya ya. Teknologi HP kalau nggak salah tahun segitu belum bisa foto ya kalau nggak salah ya. Harga juga mungkin relatif masih mahal, nggak banyak orang yang punya gitu ya. Dan ya udah akhirnya untuk memastikan itu Pak Lenya teman gue berangkat lah pagi itu juga, bulan Ramadan ya kalau nggak salah, pagi itu juga berangkat ke lokasi pengajian. Sampai sana kayak biasa, datang terus masuk pagar, buka pintu gitu, gerbang masuk, dan nggak ada bangunan, kosong, cuma kayak kebun gitu aja, lahan kosong, dan nggak ada satu bangunan pun berdiri di situ. Kaget lah Pak Lenya teman gue itu kan, loh kok nggak ada bangunan ya. Kalau kebakar memang benar kebakaran, pasti ada dong puing-puingnya, bekas-bekas kebakaran ya, bangunan-bangunan yang udah hancur dan gosong. Tapi ini nggak ada, ini kosong, benar-benar kosong, nggak ada bangunan sedikit pun, bekas tembok atau apapun nggak ada. Nggak logis kan, karena kan beberapa waktu yang lalu dia masih datang, Pak Lenya teman gue masih datang dan bangunan itu masih ada. Tiba-tiba sekarang datang benar-benar nggak ada bangunannya, bahkan nggak ada bekas kebakaran. Dan ya kita semua tahu lah ya, kalau bangunan bekas kebakar itu kan pasti ada bekas, nggak mungkin habisnya, pasti ada bekasnya lah, kecuali memang udah dibangun bangunan yang baru gitu. Tapi ini enggak, ini kosong, nggak ada bangunan satu pun. Kaget lah ini Pak Lenya temen gue ini, shock kan
apaan nih gitu ya, sesuatu yang benar-benar di luar logika dia, di luar nalar dia gitu ya, shock, terhenyak lah gitu. Sampai akhirnya mikir pelan-pelan, gue harus cari informasi nih, harus cari tahu. Akhirnya diputuskan, paling teman gue itu ke rumah salah satu temennya yang ikut pengajian itu juga ya. Lokasinya yang dia pilih temennya itu ada di Pondok Pinang, karena dianggap mungkin paling deket ya dari lokasi. Dari Cilandak ke Pondok Pinang kan nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ini aja nih ke rumah temen gue aja, sebut aja namanya si A ya, temennya di Pondok Pinang ya. Datanglah ke sana untuk cari tahu ada apaan sih sebetulnya gitu. Datang ke sana ke rumah si A di Pondok Pinang ya. Sampai sana cari, Pak Lia teman gue ini udah sering main ke rumah temennya di Pondok Pinang, bahkan kalau nggak salah pernah nginep juga di sana. Jadi udah berapa kali lah main ke sana. Kemudian langsung dari lokasi pengajian tadi ke Pondok Pinang. Waktunya masih sekitar pagi-pagi siang gitulah, belum sampai siang banget. Ya, sampai di sana lokasi rumah temennya itu nggak ada rumah. Ya, loh ini mana sih gitu. Rumah temen gue kok cari-cari nggak ketemu gitu. Terus akhirnya dia penasaran, ditanya lah orang sekitarnya, Pak kenal sama Pak ini nggak gitu. Oh nggak ada Pak, di sini nama Pak ini. Oh lu saya kok sering main di sini Pak, dan teman saya tinggalnya di sini gitu. Saya nggak mungkin salah karena saya sering gitu. Nggak ada Pak yang namanya ini. Ada, kalau ada pun di daerah sana Pak, kejauhan. Bapak kalau mau ke sana aja. Orangnya kayak gimana Pak? Kayak gini enggak, orangnya beda Pak, gini. Tapi cowoknya Bapak ke sana, mungkin bisa jadi orang itu udah pindah. Carilah sama Pak Le, teman gue ke sana, dan ternyata bisa ketemu orangnya bukan orang yang dimaksud. Gitu. Dan ya semakin bingung kan, Pak Le teman gue nih ada apaan sih? Gitu. Habis ke tempat pengajian hilang, nggak ada apa-apa. Sekarang ke rumah temennya pun nggak ada. Penasaran, akhirnya dia pergilah ke tempat teman yang satu lagi di daerah Tangerang ya. Jadi dia jalan ke sana, akhirnya mau ketemu sama temennya lagi, sebutlah namanya B ya. Sampai di sana sama hasilnya, nggak ketemu, persis sama dengan yang di Pondok Pinang. Rumah temannya nggak ketemu, orang nggak ada yang kenal dengan si B itu. Tambah bingung lagi dia, ya. Akhirnya dia juga ya mau, tapi penasaran, semakin penasaran kan, dan wajar ya. Ya bayangin aja 14 tahun, 15-an tahun kita ngaji, tiba-tiba kita datang ke tempat pengajian tuh nggak ada apa-apa ya. Bingung, pengen tahu, stres juga kan, terbayang lah gitu. Akhirnya waktu itu udah siang, pada gue memutuskan untuk balik ke tempat pengajian. Balik, dia berharap kali ini nggak seperti yang tadi gitu. Tapi pas datang ya sama aja, emang nggak ada bangunan apapun di situ. Tuh, nah akhirnya pada gue nih udah menjelang asar gitu, memutuskan untuk cari masjid lah, cari musola. Kebetulan di dekat situ ada masjid, ada musola. Ya jaraknya mungkin nggak deket banget lah, tapi ya jalan agak lumayan ya, tapi masih daerah situ, masih daerah Cilandak. Dan gue sih kebayang lah ya, masjid yang dimaksud atau musola yang dimaksud, gue kebayang. Nah paling teman gue datang ke situ, terus waktu asar masuk, sholat jamaah segala macam, saya sholat zikir. Begitu zikir tiba-tiba ada orang negur dari belakang dia nengok, ternyata temannya, sebutlah namanya si H ya. Loh, hah? Yes. Ya, lagi ngapain? Ya lagi sholat. Terus saya ngelihat sampean Mas lagi zikir. Oh, sini saya mau nanya sesuatu, kata paling teman gue. Ada apa Mas? Iya ini aneh nih, katanya aneh nih, pengajian kita tuh aneh ya gitu. Loh kenapa aneh Mas? Iya tadi saya datang, gara-gara saya mimpi pagi-pagi tadi saya datang, ternyata nggak ada bangunan sama sekali di tempat pengajian kita itu. Terus saya ke tempat si A, orangnya juga nggak ada, rumahnya nggak ada. Ke tempat si B, orangnya nggak ada, rumahnya. Saya bingung, pusing. Ini makanya saya ketemu kamu nih, saya
bersyukur banget. Saya pengen tanya kenapa sih gitu, ada apa sih sebetulnya tuh. Sama Siha, udah mas, kita ke rumah saya aja dulu ya, jangan ngobrol di sini nggak enak. Akhirnya diajaklah Pak Lian teman gue ini ke rumahnya Siha itu, rumahnya di sebelahnya musola itu, sebelah masjid. Ya udah kita masuk, terus ya udah biasalah tidak diajak ngobrol. Akhirnya dijelasin sama Siha sebuah penjelasan yang mungkin membuat Pak Le gue ini kaget banget ya. Jadi kata Siha, iya mas, sebetulnya harusnya tuh mas nggak usah nanya tentang pengajian kita itu, kan Pak Haji udah meninggal. Ya udah gitu, ilmu yang dikasih Pak Haji selama ini ya kalau baik jalani, kalau enggak. Kalaupun ada kejadian hari ini lupain aja lah mas, itu nggak usah tanya macem-macem. Ya nggak bisa gitu dong gitu kan, gimana saya ini bertahun-tahun, belasan tahun saya ngaji, masa terus sekarang pengajian saya tuh hilang begitu aja, saya nggak boleh tahu apapun gitu. Ya, intinya Pak Le gue ini ngotot lah gitu, pengen tahu penjelasannya apa gitu ya kan. Terus akhirnya sama Siha, ya udah mas saya jelasin, tapi mas jangan kaget gitu. Sebelumnya mas perlu tahu bahwa sebetulnya saya si A, si B, ya si H maksudnya, dan si A, si B, dan juga Pak Haji itu beda sama mas. Beda gimana maksudnya? Ya kita beda bangsa mas. Maksudnya ya kalau mas kan bangsa manusia, kalau kami bangsa jin.